Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan yang ke-31. Masih berhubungan dengan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita merenungkan bahwa dua orang buta ini minta belas kasihan kepada Tuhan, kepada anak Daud, dan dengan imannya mereka disembuhkan, iman kepada Tuhan Yesus. Penyembuhan yang dilaporkan oleh Matius ini adalah penyembuhan di dalam rumah ya, bukan di muka umum. Jadi ini kan berteriak-teriak tadi, kemudian pada waktu Yesus masuk ke suatu rumah, dua orang ini masuk, lalu disembuhkan. Sebelumnya dites dulu apa beriman atau tidak. Jadi kesembuhannya itu berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, tetapi lebih daripada itu atas kerendahan hati orang buta ini mohon belas kasihan. Nah, menarik sekali di sini, di dalam ayat yang ke-30 itu, Tuhan Yesus menurut Matius ini, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu." Jadi diminta dua orang buta ini tidak usah cerita kepada siapa-siapa pengalamannya yang luar biasa ini. Tetapi ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasarkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, ini ada pertanyaan ini. Mengapa Yesus melarang untuk memberitakan itu? Ada yang mengatakan, oh ini sebetulnya tidak melarang, tapi apa? Seperti berkata A tapi maksudnya B. Jadi kalau kita menyuruh anak kita yang masih kecil pada waktu hujan, ayo hujan-hujan. Tapi maksudnya jangan hujan-hujan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan jangan beritakan, tapi maksudnya beritakanlah. Sehingga dua orang buta ini memberitakan. Tetapi agak sulit sekali kalau ini diterima, karena apa? Ada yang pertama itu Yesus pun dengan tegas berkatanya, jadi larangan tegas ini. Kemudian ayat 31, tetapi berarti dua orang buta ini tidak taat. Tuhan Yesus disuruh tidak menceritakan, tetapi menceritakan. Ini disuruh seperti Yunus ya, disuruh ke Niniwe tapi jalan balik, dari bukan ke Niniwe tapi ke arah sebaliknya. Ini menunjukkan ketidaktaatan. Nah, ini aneh sekali. Mengapa Tuhan Yesus melarang? Bukankah Tuhan Yesus datang, Mesias datang untuk menyembuhkan banyak orang sehingga banyak orang yang mendengar akan ditolong oleh Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi di sini si buta atau dua orang buta ini tahu bahwa Yesus anak Daud, jadi Mesias.
Nah, mungkin saja ini adalah bahwa kemesiasan yang dimengerti oleh orang buta itu adalah kemesiasan Yesus Raja orang Yahudi. Kalau dia memberitakan kepada banyak orang, maka banyak orang akan mengangkat Yesus sebagai Raja orang Yahudi dan secara fisik. Sehingga memprovokasi untuk menjadikan Yesus sebagai Raja melawan penjajah Roma. Mungkin itu yang penjelasan yang bisa kita sampaikan. Selain daripada tadi tindakan negatif, tapi maksudnya positif tadi. Tapi itu agak sulit diterima karena ada kata Tuhan Yesus tegas, kemudian ada kata tetapi dalam ayat 31. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, dilarangnya karena pengertian orang buta ini Yesus Raja orang Yahudi secara fisik dan menyebabkan orang memaksa Yesus. Kalau banyak orang dengar seperti di Yohanes 6 juga ya, betul ada orang banyak itu maunya Yesus sebagai Raja, jadi melawan pemerintah Roma. Hal ini yang tidak diingini oleh Tuhan Yesus. Tapi maaf, orang buta ini tidak taat. Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, ada hal yang sulit untuk kita lakukan untuk menaati firman Tuhan, tetapi itu firman Tuhan. Kalau dia berkata jangan, ya jangan. Kalau dia berkata ya, ya, ya. Silakan itu. Mari kita mencoba mengusahakan taat kepada firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Betapa sulitnya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kalau itu perintah Tuhan, kita mestinya bisa menaati. Mari pada pagi hari ini kita taat akan firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita telah diselamatkan. Tuhan telah berbelas kasihan kepada kita. Mari kita ucapkan syukur dengan juga menaati apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mendapat pelajaran bahwa orang buta yang telah mendapat belas kasihan ini tidak taat kepadamu. Janganlah kami menjadi orang yang tidak taat. Memang kami sulit, ada tantangan pada waktu kami melakukan firman-Mu. Tapi kami mohon ya Allah Roh Kudus menolong kami untuk menaati apa yang kami renungkan, apa yang kami baca, apa yang kami pikirkan mengenai firman-Mu. Kami ya Allah Roh Kudus menjadi orang yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.